Ini adalah khotbah untuk seorang bruder yang doktor, sehingga khotbah saya ini agak panjang. Saya harap kamu bisa bersabar. Hanya saja, kalau saya tahu bahwa di sini ada anggota Dewan SPD ND, Bruder Pio, ada imam senior, pastor pertama, imam pertama dari Prokindora, K.I. Justinus, dan pastor militer, mantan pastor Prokindora, Romo Roni, saya tidak akan berkhotbah hari ini. Karena kalau saya salah berkhotbah, saya bisa diciduk keluar dari serikat, bahkan dari lingkaran gereja. Andaikan saya tahu lebih awal bahwa di sini ada Bapak Wakil Bupati, anggota DPR, Bapak Camat, saya juga tidak akan terima tawaran Bruder Huber untuk berkhotbah. Karena kalau saya salah berkata-kata, saya bisa dipersona non gratakan. Ame sakit dan ulu hati kalau kau dilarang masuk wilayah sendiri. Saya juga merasa kecil dan sangat tidak layak untuk berkhotbah, untuk menasihati seorang bruder doktor, bruder SPD kedua Indonesia di Filipina yang merebut gelar doktor di University Santo Tomas, bruder SPD Indonesia pertama yang merebut gelar doktor di Santo Tomas University. Ada juga di sini Bruder Joseph Undung SPD dari Wailengga. Ternyata Wailengga dan Aigela itu sama artinya. Wailengga, Aigela artinya air kehidupan. Pantas mereka dua doktor sama-sama. Tapi modal utama saya yang membuat saya berani menasihati Bruder Hubert Guru, meskipun dia doktor, modal utama saya adalah saya lebih kakak dari dia. Itu adalah fakta yang tidak bisa diputar balikan sampai kapanpun. Meskipun kadang-kadang di Manila dia buat macam dia lebih kakak dari saya. Tapi kalau di sini dia hormat, santun di depan saya, karena di sini di kampung hukum adat masih sangat kuat. Orang adik harus menghormati yang lebih kakak. Tapi kalau di Manila dia menggunakan hukum kota. Kakak dan adik kadang-kadang tidak jelas. Posisinya juga sering diputar balikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua berkumpul di sini bukan karena Bruder Huber merayakan 25 tahun hidup membiaranya, bukan karena kita telah menerima undangan, tetapi kita berkumpul di sini. Kita datang, kita bergembira hari ini untuk merayakan kesetiaan Tuhan. Alasan satu-satunya adalah Tuhan. Dia yang setia. Dia yang memanggil Bruder Huber sejak dalam kandungan ibunya. Dia yang setia menemani Bruder Huber sepanjang perjalanan hidup, panggilan dan karyanya. Dan dia yang sejak dulu, sekarang, dan sampai selamanya akan selalu setia berkata kepada Bruder Huber, ya. Bruder Huber setia pada panggilannya bukan karena kemampuannya, bukan karena pangkat dan kehebatannya, bukan juga karena kepintarannya, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Dia setia pada Tuhan karena Tuhan yang lebih dahulu setia kepadanya. Dia menjawab ya atas panggilan Tuhan karena Tuhan yang lebih dahulu mengatakan ya kepadanya. Ya-nya Tuhan adalah tanda cinta dan kesetiaan yang harus diteladani. Ya-nya Tuhan adalah berkat yang memampukan Bruder Huber bertahan dalam panggilannya di tengah sekian banyak godaan duniawi. Ya-nya Tuhan adalah segala-galanya yang membuat Bruder Huber berhasil dalam karya perutusannya sebagai anggota Serikat Sabda Allah. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menunjukkan sebuah pertanda dari Tuhan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pertanda yang membuat dunia mata belalak keheranan. Apakah itu mungkin
seorang perempuan bisa mengandung tanpa laki-laki terlibat dalam hidupnya sangat tidak mungkin. Panggilan Maria menjadi bunda Sang Sabda, Juru Selamat, adalah sebuah misteri, rahasia yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Sesuatu yang sangat mustahil di mata dunia, tetapi bagi Tuhan adalah sebuah kenyataan. Panggilan Bruder Huber juga adalah sebuah misteri. Siapa yang pernah menyangka seorang anak laki-laki ingusan dari kampung Air Gelar yang dulu tak dikenal, sederhana, saking nakalnya dia pernah tunggang kambing dan jatuh sampai tangan patah. Siapa yang pernah menduga anak ini bisa menjadi seorang bruder, misionaris, doktor lagi, dan terkenal di dunia pendidikan di Filipina? Tidak ada yang pernah menyangka sebelumnya. Hanya Tuhan yang tahu sejak awal hidupnya bahwa Bruder Huber akan menjadi seperti yang sekarang ini. Penulis surat kepada umat Ibrani dalam bacaan kedua melukiskan Yesus yang taat secara total kepada Bapanya di surga. Ketaatan Yesus kepada Allah Bapa mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Ketaatan Bunda Maria pada rencana Allah dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," adalah sebuah berkat tak terhingga bagi dunia. Bruder Huber sudah 25 tahun lebih taat menjalankan kaul-kaul kebiaraannya. Seperti pemazmur tadi, dia pun selalu berkata, "Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu." Tetapi mungkin juga sering dia gelisah, ragu, dan takut. Terkadang mungkin dia bingung dan terbersit niat untuk ingkari janji yang pernah dia ucapkan dulu. Kenapa dia harus taat pada orang lain, padahal dia termasuk orang yang punya posisi dan semestinya dia yang harus ditaati? Kenapa dia harus taat untuk tidak menikah, padahal dia ganteng dan punya jabatan? Dalam kacamata manusia, meskipun kau ganteng dan punya jabatan, laga kau Faimona, kau menelaku kok. Di mata manusia kau menelaku, tapi di mata Tuhan kau adalah anak kababea. Boleh jadi juga dia bingung dan mempertanyakan kenapa dia harus taat untuk hidup miskin, padahal sudah punya gelar doktor dan bisa dapat gaji puluhan juta. Ada kans untuk jadi kaya dan hidup enak di luar, tapi dia tolak dan memilih untuk tetap hidup miskin dalam biara. Bodoh amat. Di mata dunia adalah kebodohan, tapi di mata Tuhan adalah sebuah berkat. Lukas dalam bacaan Injil tadi mengisahkan janya Bunda Maria pada panggilan dan rencana Tuhan. Dengan penuh iman Maria menerima pilihan menjadi bunda Sang Sabda. Reaksi Bunda Maria ketika mendengar salam malaikat Gabriel menunjukkan karakteristik kepribadian seorang perempuan desa yang penuh dengan kesederhanaan dan keikhlasan dalam hidup kesehariannya. Berita yang pada hakikatnya gembira itu sungguh mengejutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan dan kekalutan dalam diri Maria. Saya ingin menggambarkan beberapa pengalaman istimewa Bunda Maria dalam menghadapi situasi ini, sekaligus menjadi ajakan bagi kita untuk diteladani. Karena pengalaman Bunda Maria, seperti yang dikisahkan dalam Injil tadi, adalah pengalaman dari setiap kita, meskipun dengan situasi dan kondisi yang mungkin sangat jauh berbeda. Pertama, Maria yang gelisah, bingung, tapi punya pikiran dan hati yang merefleksi. Seorang pelukis Italia, Fra Angelico, pernah membuat lukisan pertemuannya dengan Bunda Maria sebagai berikut. Suatu pagi, saya menelpon Maria, dan dia menyambut saya. Kami mengobrol, tapi kemudian keheningan yang mendalam terjadi, dan saya menjadi sadar bahwa seorang lain hadir dan berbicara dengannya tanpa terlihat. Saya mendengar apa yang dikatakan berasal dari tempat yang misterius dan suci.
Saya perhatikan bahwa Maria bingung dengan sebutan wanita yang dikaruniai dan terberkati. Tapi Maria diberitahu untuk tidak takut, dan saya lihat dia menjadi tenang kembali. Kemudian suara itu mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang putra dengan kuasa Roh Kudus. Seorang putra yang begitu agung sehingga dia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Maria merasakan itu seperti mimpi di siang hari. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah saya sedang bermimpi, katanya. Dia berdiam sejenak dan bertanya jika apa yang akan terjadi pada dirinya setelah itu. Dalam keheningan, dia tersenyum dan berkata, "Ya." Deskripsi ini menggambarkan reaksi Maria sebagai tampang perempuan desa yang sederhana, lugu dan tidak berdaya, yang sedang merasa gelisah dan bingung tentang isi pesanan suara dari orang yang tak terlihat itu. Namun dalam kesederhanaan dan kepolosannya, dia mengerti, dia mengenali bahwa seorang yang tertampak dalam visinya yang tak terlihat itu adalah utusan Tuhan, seorang malaikat. Sehingga dengan iman dan kepercayaan yang dalam, dia berkata, "Ya," menerima untuk menjadi apa yang diminta Tuhan daripadanya. Kedua, Maria yang meneliti apa arti di balik situasi yang terjadi. Penginjil Lukas menggambarkan Maria sebagai pribadi yang sangat terganggu dengan kata-kata malaikat dan bertanya-tanya dalam hati, seperti apakah salam itu? Ada ketakutan pada panggilan yang mengejutkan itu, yang mengarah kepada pertanyaan tentang bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi karena dia belum bersuami. Maria tidak mengatakan, "Oke, saya akan melakukannya," tapi dia justru mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ini adalah ya untuk sabda Allah, ya untuk cara hidup, ya tanda iman yang pasrah, penyerahan secara total pada Tuhan. Dalam perasaan yang tak menentu, proses penyelidikan Maria berujung pada penyerahan inisiatif kepada kehendak ilahi. Ketiga, Maria yang berserah diri. Peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan umat manusia adalah unik. Bunda Maria adalah teladan dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. "Inilah aku, hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria adalah gadis desa sederhana tanpa status, dari desa Nazaret, tempat yang sama sekali tidak penting, tetapi dia ditandai, dipanggil, dipilih, dan dinaungi oleh Roh Allah. Tanggapannya bergerak dari ketakutan menjadi kepercayaan total pada rencana Tuhan yang tidak dapat dipahami. Paulus keempat pernah berkata bahwa Maria adalah panutan umat beriman dalam gereja sebagai teladan untuk ditiru. Bukan cuma untuk yang berlatar belakang sosial, budaya di mana dia tinggal, melainkan bagi seluruh umat beriman yang menerima sabda Allah secara penuh dan bertanggung jawab. Maria adalah murid Kristus yang pertama dan paling sempurna. Dia telah menghayati hidup yang berpusat pada Kristus. Malaikat Gabriel tidak menawarkan jika Maria bersedia atau tidak untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, melainkan dia langsung berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Maria adalah seorang pribadi yang dipilih, berhak mendapat karunia istimewa ini karena dia mempunyai kualitas keimanan yang utuh dan sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kabar gembira yang digemarkan malaikat Gabriel merupakan salaman, sapaan yang ditujukan kepada kita juga, terutama kepada Brother Hubert yang pada hari ini merayakan 25 tahun hidup membiaranya. Sebagai manusia, tentu banyak hal yang membuat Brother Hubert dan kita semua merasa takut, bingung, dan gelisah dalam hidup ini. Dalam situasi inilah
kekuatan Roh Kudus berbisik, jangan takut. Bisikan Roh Kudus memampukan kita berefleksi, menyelidik secara saksama segala seluk-beluk permasalahan hidup kita, dan menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Bruder Huber percaya bahwa dalam kekurangan dan keterbatasannya, dia diberikan kemampuan untuk menjawab tuntutan misinya secara bijaksana. Dia telah memilih Bunda Maria menjadi teladannya dalam hidup yang berpusat pada Kristus. Dalam tugas misioner yang mempromosikan inklusivitas, menyampaikan kabar gembira pada semua orang tanpa terkecuali, dan dalam usaha yang mengoptimalisasikan kerja yang baik secara elegan dan berani, Bruder Huber telah mengadopsi perkataan Maria sebagai moto kaul-kaul kebiaraannya yang berbunyi, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama Bruder Huber, entah kapan dan dimanapun kita berada, entah apapun yang terjadi dalam seluruh rangkaian hidup kita, entah itu kejadian yang menyenangkan atau yang penuh dengan tetesan air mata, seperti Bunda Maria, kita pun selalu pasrah, penuh iman, berkata, Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.